Coba bayangin deh, bisa nggak sih sebuah bisnis sampingan yang cuma butuh 2 jam sehari, tapi bisa ngasilin puluhan juta rupiah tiap bulan? Kayaknya mustahil ya, tapi hari ini kita bakal bedah sebuah model bisnis yang ngebuktiin kalau itu sangat mungkin. Yap, kalian nggak salah lihat. Kita ngomongin omset antara 25 sampai 35 juta rupiah setiap bulan. Ini angka yang gede banget loh, apalagi buat usaha yang dijalanin di sela-sela kerjaan utama. Dan yang bikin makin kaget, waktu yang dibutuhin itu cuma sekitar 2 jam per hari. Jadi sejam pagi-pagi sebelum ngantor dan sejam lagi pas sore. Efisien banget kan? Pertanyaan besarnya tentu aja, gimana caranya? Kok bisa? Nah, rahasianya itu ada di kombinasi antara jenis ayam yang super canggih dan sebuah sistem peternakan yang jenius. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, jadi di balik bisnis keren ini ada satu sosok kunci. Namanya Fatgul Yusron Nawawi, pendiri Harmony Farm di Kediri. Kisahnya ini unik banget dan jadi kunci kenapa model bisnis ini bisa berhasil. Kecintaan Fatgul sama ayam itu udah dari kecil banget. Kutipan ini nunjukin dalamnya passion dia yang jadi pondasi Harmony Farm. Jadi ini bukan sekedar soal duit, tapi emang panggilan jiwa. Nah, ini dia nih yang bikin dia beda dari yang lain. Sehari-harinya, Fatgul itu seorang ilmuwan di laboratorium molekuler. Urusannya sama DNA dan riset-riset ilmiah. Latar belakang inilah yang ngasih dia sudut pandang unik buat diterapin di peternakannya. Harmony Farm itu lahirnya dari iseng-iseng ngisi waktu luang pasca lulus kuliah. Dia ngambil hobi masa kecilnya, terus dikasih sentuhan pendekatan ilmiah, dan diubah jadi sesuatu yang potensinya luar biasa. Sekarang kita masuk ke jantung dari model bisnis ini. Ayamnya itu sendiri. Dan ini bukan sembarang ayam kampung ya, ini adalah ayam KUB. Jadi, ayam KUB itu apa sih? Ini hasil riset panjang dari Kementerian Pertanian kita. Kata kuncinya di sini adalah galur murni. Artinya, sifat-sifat unggulnya itu bisa diturunin terus ke anak cucunya. Ini penting banget, karena peternak jadi bisa mandiri, bisa produksi bibit sendiri. Perjalanan buat ngembangin KUB ini nggak instan loh. Prosesnya dimulai dari tahun 1997. Para peneliti dengan sabar nyari dan nyeleksi ayam kampung yang punya sifat paling produktif, yaitu yang jarang mengeram. Jadi dia bisa fokus bertelur terus. Dan hasilnya luar biasa. Coba lihat deh peningkatannya dari KUB 1 ke KUB 2. Produksi telurnya naik jadi 200 butir setahun. Dan sifat mengeramnya itu ditekan sampai tinggal 5%. Artinya apa? Kalau kita punya 100 ekor betina, 95 diantaranya itu bakal fokus bertelur sepanjang tahun. Gila kan? Jadi, poin pentingnya tuh gini. Ayam KUB itu lebih tahan penyakit. Paling irit pakan, rasanya otentik kayak ayam kampung yang kita suka, dan yang paling penting, pasarnya itu udah ada dan gede banget. Fatgul cuma perlu ikutin ombak yang udah ada. Tapi, punya ayam super aja ternyata nggak cukup. Kunci keuntungan Harmony Farm berikutnya adalah cara mereka ngelola operasionalnya, terutama soal masalah klasik peternakan, limbah. Jadi ceritanya, karena tinggal di perumahan padat, Fatgul ini sadar banget gak bisa bikin peternakan yang bau dan banyak lalat. Dia belajar dari pengalaman tetangganya yang dulu di demo warga. Solusi cerdasnya datang dari alam, maggot atau larva lalat tentara hitam. Nah, siklusnya tuh jenius banget, sebuah sistem lingkaran tertutup yang sempurna. Kotoran ayam yang biasanya jadi masalah bau, malah jadi makanan buat maggot BSF. Terus, maggot ini dipanen jadi pakan super protein buat ayamnya lagi. Sisa dari proses BSF jadi pupuk premium. Gak ada yang kebuang sama sekali. Inilah yang disebut integrated farming. Konsep di mana limbah itu bukan lagi jadi biaya atau masalah, tapi justru diubah jadi aset yang ngasilin keuntungan baru. Cerdas secara ekonomi, sekaligus baik buat lingkungan. Oke. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah lihat modelnya, gimana caranya kita bisa nyobain sendiri? Nah, Fatgul ngasih 2 jalur yang jelas banget buat para pemula. Jadi, ada 2 jalan yang bisa kalian pilih. Pertama, fokus ke pembesaran buat daging. Ini cara bagus buat belajar seluk-beluknya. Atau, kalau kalian mau keuntungan jangka panjang dan mandiri, langsung aja fokus jadi pembibit. Kalau udah jadi pembibit, kalian gak perlu lagi beli bibit dari luar. Terus, butuh lahan segede apa sih buat mulai jadi pembibit? Nah, ini yang bikin kaget. Jawabannya cuma 3 meter persegi. Iya, sekecil itu cukup buat 2 paket indukan yang bisa produksi sekitar 40 ekor bibit tiap minggu. Sangat mungkin dilakuin di halaman belakang rumah.
Dan kutipan dari Fadgul ini, wah kena banget sih. Pesan intinya adalah, jangan mikir ini harus langsung lompat dan ambil resiko besar. Mulai aja dulu sebagai usaha sampingan, bangun pelan-pelan, dan nanti kalau udah stabil, kalian bakal punya pilihan dan kebebasan yang mungkin gak kalian punya sekarang. Jadi, setelah kita bedah semuanya, yuk kita tarik kesimpulan dan rangkum poin-poin paling penting yang bisa kita bawa pulang. Jadi ada 4 hal utama. Potensi penghasilan tinggi dengan komitmen waktu yang rendah. Kedua, ini didukung sama genetik ayam yang emang super. Ketiga, sistem nol limbah yang bikin semuanya efisien dan untung. Dan keempat, modalnya kecil, bahkan bisa dimulai di halaman rumah yang sempit sekalipun. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Di tengah dunia yang serba nggak pasti ini, gimana kalau ternyata keamanan finansial terbesar kita itu adanya bukan di luar sana, tapi justru di halaman belakang rumah kita sendiri? Mungkin punya sumber pangan dan pendapatan yang bisa kita kontrol sendiri, itu bukan lagi sekedar hobi, tapi langkah cerdas menuju kemandirian, sesuatu untuk kita pikirkan bersama.